Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustadz Johar dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertatap muka secara online untuk mengaji bersama dengan Ustadz Johar, di mana pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan materi mengenai sifat-sifat sholat Nabi. Semoga dengan kita mengkaji lebih dalam mengenai sifat sholat Nabi ini, kita bisa semakin menyempurnakan sholat kita. Apa-apa yang belum kita ketahui, kita bisa belajar bersama dan kita perbaiki, yang mana dirasa kita masih kurang dalam pelaksanaan sholat yang kita lakukan sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, dan semoga kita termasuk ke dalam golongannya umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita awali pertemuan kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Johar untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Ustadz Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang selalu diberikan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita lagi untuk mengkaji ilmu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat atau tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Kata melihat ini secara bahasa memang melihat dengan mata. Tapi kita tidak mungkin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menafsirkan melihat maksudnya mengetahui. Mengetahui itu salah satu caranya dengan melihat. Di zaman para sahabat mereka melihat. Sehingga ya mereka hidup bersama Rasulullah, mereka melihat Rasulullah. Tapi kita nggak mungkin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini maksud di sini, kalau hadis ini untuk kita maka maksudnya adalah mengetahui. Artinya salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui tata caraku salat. Dengan apa kita mengetahui? Dengan mengkaji, dengan belajar, dengan membaca hadis-hadis dari para sahabat yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ini juga sama ketika sebagian ulama berbeda pendapat tentang masalah ru'yat dan hisab. Gitu ya. Jadi dalam penetapan awal bulan Ramadan atau nanti awal Syawal, itu kan perintahnya memang melihat. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika kalian melihat hilal, maksudnya melihat hilal Ramadan, dan berbukalah ketika kalian melihat hilal, maksudnya melihat hilal Syawal. Bagian ulama mengatakan melihat di sini adalah melihat dengan mata telanjang.
sehingga memang harus melihat gitu. Sehingga sampai sekarang ya masih menggunakan menggunakan ru'yat. Kita harus melihat dengan mata, walaupun dengan bantuan alat, tapi tetap dilihat dengan mata. Di sebagian kemudian menafsirkan kata melihat ini dengan maksud mengetahui. Jadi disebutkan kata melihat itu penyebutan tujuan dengan wasilah gitu ya. Ada kadang-kadang dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam bahasa Arab secara umum, itu menyebutkan tujuan, tapi maksudnya itu wasilah. Tujuannya itu kan mengetahui, wasilahnya adalah melihat. Gitu. Sama kadang-kadang ada juga ucapan itu sebenarnya perintah, tapi disampaikan dengan kata kabar. Itu dalam bahasa Arab disebut insya, kemudian khobar. Insya itu berarti perintah. Makanlah, minumlah. Tapi kalau khobar berarti ngasih kabar. Kan kadang-kadang sering kali orang itu ngasih kabar tapi maksudnya nyuruh. Kita pulang-pulang, beras habis. Istri bilang, "Pak, beras habis." Dia kan ngasih tahu tapi maksudnya beli beras. Ya, kalau kita bilang, sudah tahu. Atau pulang kantor, badan saya pegel. Ya sudah, kalau pegel kan gitu ya. Oh, sama-sama pegel. Akhirnya, nah maksudnya begitu ya. Jadi kadang-kadang lafal diucapkan dengan kata kabar, kan pemberitahuan. Pak, berasnya habis. Maksudnya beli beras sana gitu. Nah begitu juga gitu, kadang-kadang disebutkan wasilah tapi maksudnya tujuan. Sama seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk musuh-musuh kalian itu kekuatan, maksudnya adalah kemampuan memanah. Tapi Rasulullah memaksudkan itu bukan hanya sekedar panah ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah segala hal atau segala persenjataan yang membuat musuh takut. Sehingga kalau sekarang panah, kalau dulu panah, sekarang bisa apa saja. Nah, tapi di masa itu ya, di antara senjata yang bisa menakuti musuh, wasilah untuk menakuti musuh adalah panah. Nah, maka kalau semuanya kita mendapati perbedaan pendapat tentang ru'yat, hisab, ya kita mungkin bisa mengambil sudut pandang ini. Kata ra'aitumuni usolli, seperti mana kalian melihat, kita tidak melihat Rasulullah, tapi maksudnya mengetahui. Begitu juga puasalah kalian ketika kalian melihat hilal, maksudnya puasalah kalian ketika kalian mengetahui hilal. Dengan cara apa? Ya dengan cara melihat, atau dengan cara hitung-hitungan, atau dengan cara lain yang memungkinkan untuk itu. Ya silakan. Yang penting kita bisa tahu bahwasanya bulan itu sudah baru. Nah, ini sedikit prolog. Ala kulli hal, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita mengenai tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih menggunakan panduan kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari Albania. Terakhir kita selesai membahas tentang takbirnya, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita insya Allah akan masuk mengangkat kedua tangan ketika takbir. Sekali lagi dalam buku ini tidak disinggung mana yang sunnah, mana yang rukun. Gitu kan. Maka kita perlu juga membuka kitab-kitab lain, terutama kitab-kitab dari ulama-ulama mazhab, karena mereka yang membedakan nanti ini mana rukun, mana sunnah gitu kan. Nah, seperti takbir dengan mengangkat tangan. Ya. Takbirnya itu wajib, tapi mengangkat tangan itu sunnah. Di sini kan tidak disebutkan, memang tujuannya hanya menyampaikan ini loh, hadis-hadis tentang tata cara Rasulullah SAW. Tapi dalam kaidah usul fiqh itu ada satu kaidah mengatakan sesuatu yang ditinggalkan Nabi, artinya dilakukan oleh Nabi, tidak selalunya berarti dia tidak boleh. Ya. Jadi sesuatu yang ditinggalkan atau nggak dilakukan Nabi tidak selalunya berarti tidak boleh. Kebalikannya, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tidak selalunya wajib. Gitu. Jadi kadang Rasul melakukan sesuatu, tapi itu mungkin sunnah atau mubah, ya kan? Atau malah kekhususan untuk beliau. Contohnya apa ya? Contohnya menikah lebih dari 4,
Rasulullah itu boleh menikahi perempuan tanpa mahar, yang disebut dengan orang yang memasrahkan dirinya untuk Rasulullah, menawarkan dirinya. Dari satu ayat yang mengatakan gitu. Jadi kalau ada orang menawarkan dirinya kepada Rasulullah, Rasulullah menerima, maka tidak boleh mahar. Tidak perlu bayar mahar. Kalau kita kan tetap harus bayar. Kemudian yang lain-lainnya seperti hukum-hukum khusus untuk istri-istri Rasulullah, kewajiban memakai cadar, ya. Kemudian tidak boleh dinikahi sepeninggal Rasulullah SAW. Kan? Sesuatu yang dilakukan Rasulullah tidak otomatis wajib, dan sesuatu yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah tidak otomatis haram. Kaidah ini sebenarnya harus kita garis bawahi, karena banyak sekarang sebagian kawan itu yang mengatakan ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak dilakukan Rasulullah. Gitu kan. Padahal ulama usul fikih itu. Jadi kalau seumpamanya itu tidak boleh karena tidak dilakukan Rasulullah, masih bisa dibalik. Karena kaidah usul fikih mengatakan tidak semua yang ditinggalkan Rasulullah itu otomatis tidak boleh. Artinya harus mencari dalil tambahan untuk kita mengatakan sesuatu itu tidak boleh karena Rasulullah tidak. Karena ada larangan. Karena ulama sepakat bahwasanya itu tidak boleh. Artinya harus ada tambahan dalil untuk menguatkan. Kalau hanya sekedar Rasulullah nggak melakukan, itu belum kuat untuk dijadikan sebagai dalil, ya, karena dia bisa ya dibantah lah, atau dikantor dengan tadi pandangan bahwasanya tidak semua ditinggalkan Rasulullah itu otomatis haram. Dan ketika sesuatu itu dilakukan Rasulullah juga tidak otomatis dia sesuatu yang dilakukan Rasulullah tidak otomatis dia wajib. Apa contohnya? Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah qobliyah subuh biasanya beliau baringan dulu. Setelah qobliyah subuh beliau baringan, kemudian baru ke masjid. Apakah baringannya Rasulullah ini harus dilakukan? Rasulullah mengatakan ya tidak perlu. Tapi kalau seumumnya kita di rumah silakan. Tapi kalau kita qobliyah di masjid, kemudian habis itu baringan, kan repot. Nanti setiap orang baringan sambil nunggu qomat kan. Nah, ini tentang tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan menemukan beberapa pandangan dari ulama-ulama mazhab, terutama ya, dari ulama-ulama fikih secara umum, itu yang kadang-kadang tidak ada hadisnya, tapi mereka tidak melarang. Bahkan saya membaca kitab di fikih 4 mazhab itu tentang lafal takbir sendiri. Lafal takbir itu kan yang populer atau yang memang ya, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan lafalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i boleh membaca Allahul Akbar. Allahul Akbar. Jadi ditambah alif lam. Allahul Akbar. Kemudian boleh juga ditambah dengan sifat. Allahur Rahman Akbar. Allahu Ta'ala Akbar. Boleh itu bukan berarti harus ya. Artinya boleh kalau orang mengucapkan itu, ya dianggap sholatnya itu tetap sah. Walaupun tidak afdal. Bahkan mazhab Abu Hanifah mengatakan yang penting mengagungkan Allah. Karena dalam hadis Nabi SAW, idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu hendak salat, maka agungkanlah Allah. Fakabbir. Ya, kabir artinya agung atau besar. Maka besarkanlah Allah, artinya agungkanlah Allah. Maka dalam mazhab Abu Hanifah boleh membaca lafal lain yang penting mengagungkan Allah. Ini sekadar wacana, tambahan wacana. Sehingga kalau orang mengucapkan subhanallah itu sudah dianggap boleh walaupun tidak afdal, tetap ya. Walaupun tidak afdal, bahkan dikatakan dia bisa berdosa walaupun tetap sah salatnya. Atau subhanallah, alhamdulillah, itu mengagungkan Allah. Tapi kalau doa tidak boleh. Karena perintahnya kan mengagungkan Allah. Jadi lafal-lafal yang memuji Allah. Kalau semuanya takbir dia mengucapkan astaghfirullah, maka dia tidak sah. Karena itu bukan mengagungkan Allah, tapi itu doa. Ya Allah ampunilah saya, kan istighfar. Atau redaksi lafal yang lain yang menunjukkan doa gitu ya. Artinya ya begitulah ya, apa namanya? Kalau kita mendapati semuanya di buku-buku ulama-ulama fikih itu, kenapa kok tidak ada hadisnya tapi mereka tidak mengatakan itu haram? Karena tadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak otomatis dia haram, walaupun kadang-kadang dikatakan itu
tidak afdal. Tidak afdalnya, tetap afdalnya adalah Allahu Akbar. Tapi Allahul Akbar tapi masih dianggap sah. Ya, karena apa? Karena dia masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ya pandangan beberapa ulama tentang masalah takbir tadi, redaksi takbirnya. Nah, redaksi takbir itu rukun, artinya harus dibaca ketika sholat, tetapi gerakan mengangkat tangannya itu sunnah. Gerakan mengangkat tangan itu sunnah. Takbirnya ya harus dibaca ya, Allahu Akbar, tapi mengangkat tangannya sunnah. Artinya orang kalau membaca Allahu Akbar tapi tidak mengangkat tangan, maka dia masih dianggap sah sholatnya, walaupun tetap tidak afdal atau tidak sempurna ya. Oke, kita akan lanjutkan. Mungkin saya baca dulu Ustaz Imam ya. Dari halaman 2. Oke Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Bersamaan dengan takbir berarti dari bawah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi bersamaan dengan mengangkat tangan itu sudah mengatakan Allahu Akbar. Ini cara yang pertama. Karena di sini dikatakan terkadang. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan, terkadang beliau mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir. Hadisnya diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ra'aitu an-nabiyya iftataha at-takbir fi as-shalah wa rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa idza kabbara lir-ruku' fa'ala mithlahu wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu wa qala rabbana wa lakal hamd wa la yaf'alu dzalika hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika memulai salat. Jadi bersamaan dengan memulai salat. Tadi beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu bertakbir. Ya, jadi dari bawah Allah. Nanti ada tata cara yang lain ya. Ada ketika ada Rasulullah kadang-kadang takbir dulu baru mengangkat tangan, atau mengangkat tangan dulu baru takbir. Nah, yang cara yang pertama ini mengangkat tangan bersama dengan takbir sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Maka yang pertama ini bukan satu-satunya, ini yang pertama, hadis pertama. Jadi Rasulullah mengangkat tangan bersama dengan takbir dan sejajar dengan bahunya. Maka di sini sejajar dengan bahu. Allah, ya Allah. Ada sebagian kawan ya Allah sejajar dengan bahu. Dan apabila beliau takbir untuk melakukan ruku, yang kedua ketika ruku. Jadi pertama ketika takbir, takbiratul ihram maksudnya. Kedua ketika ruku melakukan hal yang sama, artinya mengangkat tangan dengan keadaan yang sama. Dan ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti bangkit dari ruku. Itu ya, tidak. Beliau melakukan hal yang sama lalu mengucapkan Rabbana wa lakal hamd, dan beliau tidak melakukannya pada bangun dari sujud. Ya. Artinya bangun dari sujud maka nggak perlu mengangkat tangan, jadi langsung saja dekam. Bangun dari sujud ini berarti di rakaat pertama untuk kedua ya, atau di rakaat ketiga untuk keempat. Tapi kalau di rakaat kedua setelah kita tahiyat awal maka mengangkat tangan juga. Ini nanti ada hadis yang lain di mana dikatakan bahwasanya 4 keadaan di mana kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Yang diriwayatkan dari Rasulullah ya. Ketika takbiratul ihram, kemudian ketika kita mau ruku, kemudian bangkit dari ruku untuk i'tidal. Nah, yang keempat setelah tahiyat awal. Nah, dari sujud menuju ke berdiri, tidak perlu mengangkat tangan. Jadi cukup langsung aja meletakkan tangan di di posisinya. Nah, posisinya nanti di mana ada pembahasan lain. Oke, kemudian hadis selanjutnya masih saya baca ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi di halaman 243. Anna Nabiya kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi hina yukabbir wa yaftatihu shalah wa hina yarka' wa hina yasjud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, masih riwayat dari Ibnu Umar. Ketika bertakbir
dan mengawali salat, maksudnya ketika bertakbir mengawali salat itu, dan ketika ruku dan ketika sujud. Ya, ketika ruku, Allahu Akbar. Ya. Kemudian ketika sujud juga. Nah ini berarti ada tambahan satu lagi. Ya. Tadi kan bangkit dari i'tidal, bangkit dari ruku menuju i'tidal. Nah ini ketika sujud beliau juga mengangkat. Berarti ada tambahan satu lagi dengan riwayat yang berbeda. Tapi riwayat ini dianggap kurang kuat. Ala kulli hal ya, riwayat itu ada. Masalah kuat tidak kuat nanti tergantung pada penilaian dari peneliti hadis. Nah, di sini Syekh Nasiruddin Albani mengatakan hadis ini lemah sehingga beliau lebih menguatkan hadis yang pertama, sehingga untuk sujud nggak perlu mengatakan. Ada hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a yadayhi hina yukabbiru hiyala udhunayhi wa idza arada an yarka' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu bertakbir dan mengangkatnya sejajar dengan kedua telinga. Yang pertama sejajar dengan bahu, yang kedua sejajar dengan telinga. Ya kan? Sejajar dengan telinga ya berarti di sini, sekitaran di sini. Ya, maka kalau kita melihat ada kawan yang segini, itu berdasarkan hadis ini, ada yang di bawah segini ya, berdasarkan hadis sebelumnya. Dan beliau melakukannya juga ketika ruku, ya, dan sewaktu bangkit dari ruku. Tidak, hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Perbedaannya di posisi tangan beliau, sama-sama, ya, keadaan mengangkat tangannya tadi, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, kemudian bangkit dari ruku. Tapi perbedaannya di posisi tangannya. Kalau yang pertama sejajar dengan bahu, posisi yang kedua ini sejajar dengan telinga. Gitu ya. Nah kadang-kadang hadis itu begitu. Satu hadis ini, ya wallahu alam, bisa jadi hadis itu memang diriwayatkan dari beberapa keadaan Rasulullah. Jadi berarti kadang Rasulullah memang segini, kadang Rasulullah segini. Ya, nah. Bahkan yang kedua tadi, ketika beliau sujud juga mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya Muslim dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari dua jalur, dari Qatadah dengan lafal kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Apabila beliau takbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, hadis yang terakhir kita baca ini tidak disebutkan mengangkat tangannya di sebelah mana. Sebelah sampai sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Maka bagi yang mengambil hadis ini, ya terserah yang penting angkat tangan. Maka kalau semuanya kita mendapati ya, dalam mengangkat tangan, ya antara bahu dengan telinga, atau yang penting angkat tangan, tidak masalah. Karena ini, dan sebagian mengatakan, hadis ini umum, maka dikhususkan dengan hadis sebelumnya. Beliau ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya. Posisinya di mana? Dijelaskan dengan hadis sebelumnya. Kalau nggak di telinga, jadi disejajar dengan bahu. Tapi ulama yang lain mengatakan ya enggak, kalau di situ disebutkan umum ya umum gitu. Terserah, yang penting angkat tangan. Allah alam ala kulli hal, itulah ketika kita mendapati hadis-hadis yang berbeda, maka menunjukkan bahwasanya Rasulullah memberikan variasi ya, supaya ya sebagian orang mungkin, apalagi kalau kita makmum. Nah kalau kita makmum ini agak susah kalau kita sholat mengangkat sampai ke telinga, karena tangan kita pasti akan terbuka lebar, dan itu bisa jadi juga mengganggu kawan samping kanan kiri kita. Kan kalau kita semuanya sama-sama semua itu bareng untuk takbir Allahu Akbar di telinga, Allah alam kalau saya merasakan itu agak susah, karena pasti kawan kita itu nanti sikutnya ini kena, gitu ya. Tapi kalau sebagai imam gampang saja, imam tidak ada kanan kiri gitu. Sehingga Allah alam ya Rasulullah memberikan jadi seperti variasi ya, tata caranya itu ya, mungkin ya kita biar agak mudah kalau seumpamanya memang agak rapat ya kan, lebih simpel. Nah kalau semuanya memang mau sampai di sini ya, mungkin kita lihat kawan kita sudah takbir ya gitu. Tapi kalau bareng-bareng saya sendiri kadang-kadang merasakan agak susah untuk sampai ya, karena kita harus mengangkatnya. Kan tidak mungkin juga kita kayak gini ya. Apa ketika kita buka tuh tangan kita tertutup itu kan malah daerah pasti seperti ini. Nah kalau kawan kita juga seperti ini, kemungkinan siku ini saling berbenturan. Kemudian selanjutnya mungkin saya ini kan
Syahid lain, syahid itu artinya hadis penguat. Jadi hadis itu kadang-kadang ada satu hadis, kemudian ada hadis lain yang redaksinya hampir sama, ya, atau ada keterangan tambahan, itu disebut syahid. Kasih ada penjelasan dari hadis yang lain. Syahid itu artinya kan saksi, penguat. Nah, ada hadis lain yang sebagai syahid, sebagai penguat, diriwayatkan oleh Muslim dari mana ini hadis disebutkan oleh Muslim dari jalan lain yang sebentar lagi ingin disebutkan. Syahidnya dari hadis Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur, salah satu sahabat Nabi, annahu ra'an nabiyya rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbara khiyala udhunayhi thumma iltahfa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra qallama arada an yarka akhraja yadayhi min ath-thawbi thumma rafa bukan qallama arada an yarka'a akhraja yadayhi min ath-thawbi thumma rafa'ahuma thumma kabbara faraka'a falamma qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina haffaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melihat Wa'il bin Hujur telah melihat Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga, penguat tadi tentang posisi tangan kita sewaktu beliau bertakbir mengawali sholat. Setelah itu beliau menyilangkan pakaian beliau dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya kayak imam-imam Masjidil Haram ya, kayak Allahu Akbar terus ya nutup dengan baju jubahnya. Ketika beliau hendak rukuk, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari balik pakaian beliau tadi. Ditutup. Seraya bertakbir lalu beliau rukuk. Dan ketika beliau mengucapkan Sami'allah liman hamidah, artinya ya tidak, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika sujud, beliau sujud di antara kedua telapak tangan beliau. Kedua telapak tangan artinya posisi tangan itu maka dia sejajar dengan kepala. Gitu. Kalau dari sini ya, karena sujudnya di antara kedua tangan. Berarti posisi sujud itu tangannya di antara kepala, gitu, sejajar dengan kepala. Nanti ada sebagian hadis lain yang posisi sujud itu tangan kita sejajar dengan bahu. Ala kulli hal kita masih membahas tentang mengangkat kedua tangan ketika ketika takbir. Kemudian jalan yang pertama diriwayatkan juga Muslim dari jalan Muhammad bin Jalan menceritakan ada beberapa jalan periwayatan hadis lain diriwayatkan dari At-Tahawi dan Ahmad dari jalan Sufyan dari Asim bin Kulayb dari bapaknya dari Wa'il bin Hujur juga dia berkata ra'aitu Nabi hina kabbar rafa'a yadayhi hidha'a udhunayhi thumma hina raka'a thumma hina qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Saya melihat Nabi SAW sewaktu takbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya dan juga ketika rukuk dan suatu mengucapkan sami'allahu liman hamidah dia mengangkat kedua tangannya. Hadis diriwayatkan Muslim tadi ya. Dan jalan ini dikuatkan dengan adanya mutabaah pada riwayat Syu'bah dari Asim. Sanadnya sahih sesuai dengan kriteria hadis sahih Muslim. Jalan yang kedua diriwayatkan dari Ad-Duqutni dengan sanad yang lain sesuai dengan kriteria hadis sahih Muslim. Jalan yang ketiga ada juga dari Wa'il bin Hujur dikatakan ra'aitun Nabi SAW yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Saya melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Hadis yang terakhir kita baca ini tidak menyebutkan posisi tangan lagi. Di mana? Di telinga atau di bahu kan? Nah, tapi umum mengangkat kedua tangannya sambil takbir artinya bersamaan dengan takbir. Ada redaksi lain inda takbir. Ma'a artinya bersamaan. Inda artinya sewaktu, ketika ya sama juga. Artinya bersamaan dengan takbir. Jalan keempat dari Al-Mas'udi dari Abdul Jabbar bin Wa'il dia berkata keluargaku menceritakan kepadaku dari bapakku serupa dengan hadis sebelumnya. Artinya posisinya di situ kemudian takbirnya Rasulullah SAW bersamaan dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar bareng. Oke, ini tentang keadaan pertama, ya cara pertama ya, bagaimana takbir, yaitu takbir bersamaan dengan mengangkat tangan. Artinya takbir ini kan bacaan takbirnya, bukan mengangkat tangan. Bacaan takbirnya bersamaan dengan mengangkat tangannya. Selanjutnya silakan Ustaz Imam, mungkin bisa diatur untuk bergantian. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak-Bapak seputar mengangkat tangan ini?
Ini Ustadz, saya pernah melihat itu eh, orang sholat tangannya itu setelah Allahu Akbar itu nggak center di tengah ininya, Mhm. tapi Mhm. di apa di samping kiri atau kanan. Terus pas saya Mhm. tanya, oh ini untuk memegang hati katanya, jadi biar hatinya nggak kemana-mana gitu loh Ustaz. Dasarnya nggak usah. Iya. Ya, jadi Ya. miring ke kiri atau ke kanan gini kan di sini apa di sini saya lupa itu. Pokoknya dia nggak center begini. Mhm. Oke. Tentang posisi tangan, ya ini hari masih posisi takbir. Posisi tangan insya Allah nanti ada pembahasan. Tetapi setidaknya yang pernah saya baca memang riwayat ini ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i posisinya dua, antara pusar dengan dada. Kemudian yang kedua agak sedikit ke kiri. Ya, posisi di antara pusar dan dada, persis tengah. Ya riwayat apa namanya pendapat yang kedua dari mazhab ini mengatakan ya, agak sedikit ke kiri. Gitu. Ada sedikit ke kiri. Maka di situ ada dari pandangan ulama mazhab ya. Artinya bukan buat sendiri gitu istilahnya kan. Sama seperti kalau semuanya ada yang nggak meletakkan di dada atau di mana, cuman dia membentangkan. Itu kan dalam mazhab Imam Malik. Gitu sudah. Nah, insya Allah nanti ada pembahasan setelah takbir ini. Ada juga pembahasan tentang posisi tangan ketika selesai takbir. Kita meletakkannya di mana? Karena nanti ada yang di dada, ada yang di pas di dada, ada yang di atas dada, ada yang kemudian di bawah pusar gitu. Ya. Oke, Mungkin nanti kita lanjutkan dulu. Ustaz Johar. ya silakan. Oke, saya baca dulu ya. Dari sini ya Ustaz ya, diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bahili. Dan kadang, nah itu terkadang. Komentar dikit boleh biar nggak ngantuk. Oh silakan Pak. Silakan Pak. Tadi kan Pak Imam bilang apa taruh di sini dikit biar memegang hati gitu kan. Ya kan sholat itu kan harus ininya Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak pernah menyebut untuk memegang hati, soalnya saya pernah dengar yang lainnya gitu. Dulu Rasulullah pernah perang di dekat perutnya luka, jadi sholatnya sambil nutup luka. Jadi kalau mau dibuka itu can of worms itu ya semua orang punya ini sendiri nanti. Punya ada di bawah, kenapa dulu izarnya Rasulullah itu harus dipegang dulu katanya. Jadi macam-macam semua orang. Sarungnya harus dipegang, ada yang bekas luka. Yang hati ini baru sekali ini saya dengar. Jadi ada tiga tuh. Jadi balik lagi harus ke hadis lah harusnya. Mungkin ini sekedar komentar aja. Gimana Ustaz? Oke, terima kasih. Ya, nanti coba kita apa namanya bahas di pembahasan ketika posisi itu, ini kan posisi tangan itu ya. Nanti di dada atau di mana nanti sambil kita baca riwayat-riwayatnya, artinya pandangan mereka kenapa meletakkan di situ. Oke. Ya. Baik. Ini ya Ustaz ya, terkadang sebelum takbir ini ya. Iya, terkadang. Terkadang sebelum takbir. Oke. Dalam Al-Bahru Al-Ra'iq disebutkan, dan pendapat ini yang diriwayatkan dari perkataan Abu Yusuf dari Amalan At-Tohawi. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Qodiyakan dan lainnya. Hingga Al-Baqol mengatakan, pendapat ini adalah pendapat para ulama kami semuanya. Qodiyakan menafsirkan kalimat bersamaan adalah dengan mengangkat tangan dimulai bersamaan dengan mulainya takbir dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya takbir. Ya. Saya agak bingung. Ya, ini masih penjelasan tentang keadaan yang pertama tadi. Oh. Ya, sebenarnya footnote-nya bukan footnote yang barusan antum baca ya. Footnote yang antum baca ada 178. Oh, ini footnote ya Ustaz ya? Ya, footnote tadi. Perlu dibaca nggak Ustaz? Ya, enggak apa-apa antum baca footnote di 178. Kalau ini footnote yang di bawahnya garis itu 178, itu ya. Tambahan dari pembahasan sebelumnya gitu. Oh, oke ya ini. Jadi bahwasanya yang dimaksud footnote-nya super panjang. Karena terlalu panjang. Bersamaan maksudnya berarti sejak mengangkat Allahu Akbar. Maka kenapa kadang-kadang dipanjangkan lafaz Allah? Karena menyamakan dengan tadi gerakan tangan Allahu Akbar begitu ya. Oh ya, ini 178 tadi yang
ini ya wata rotan qablahu, terkadang sebelum takbir, terus berikutnya Nah, hadis dengan lafal ini. ini dalil hadisnya gitu ya. Oh, oke. Dibacain Ustaz? Ya, silakan. Hadis dengan lafaz ini juga disebutkan pada hadis Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berdiri mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Setelah itu beliau bertakbir. Pada riwayat yang lain dengan tambahan, pada kedua takbir setelahnya beliau melakukan hal itu. Oke. Lanjut. Artinya, ya. Kalau yang kedua ini berarti tadi ya, karena Rasulullah idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadam thumma. Ada kata thumma. Thumma ini artinya kemudian. Berarti ada jeda gitu. Jadi Rasulullah ngangkat tangan dulu, meletakkan, kemudian Allahu Akbar gitu ya. Ya, maka mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, setelah itu beliau takbirnya. Bisa ketika posisi sudah di posisi ya, maksudnya nanti di dada atau di antara dada atau di bawah pusat, nanti insya Allah pembahasan selanjutnya. Nah, tapi tidak bersamaan pas. Jadi ketika ngangkat enggak. Nah, kalau dari hadis yang ini, maka perkataan Allahu Akbarnya itu ketika posisi tangan beliau ada di ini ya, ketika posisi ada di kalau ini di sejajar dengan kedua bodi ketika di sini. Jadi baru di sini baru Allahu Akbar. Kalau tadi kan sejak mengangkat Allahu Akbar. Kalau ini di sini baru Allah. Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga dengan setelah itu kemudian bertakbir. Berarti kan ketika di sini kemudian Allahu Akbar. Atau maksudnya kemudian, karena kemudian maka dianggapnya setelah itu. Berarti sudah meletakkan kemudian baru Allahu Akbar. Ya. Kan saya mungkin ada sebagian yang perlu di skip seperti diriwayatkan ini ya. Ini kita mungkin langsung masuk ke hadis-hadisnya aja biar nggak terlalu panjang. Ya, ada kayak sanadnya sahih atau hasan, ini mungkin kita lewati. Yang kayak di sini baru hadis Abu Humaid kayak gitu. Yang mana yang ini, Ustaz? Ya. Ini dibaca dua. Oke, sebentar. Ke bawah lagi, Ustaz. Ke bawah, oke. Oh, sebentar. Ke atas tadi, agak ke atas. Watarotan ba'dahu. Coba ke atas lagi, Ustaz. Ke atas lagi. Sudah kebaca belum? Ini sudah kebaca ini yang ini sudah. Ada satu hadis lagi yang agak bawahnya itu. Oh, ini belum. Oke. Hadis ini juga disebutkan mungkin itu. Hadis ini juga disebutkan dalam Al-Musnad 5424, namun tanpa adanya penyebutan summa yakbiru. Yukabbir. Summa yukabbir. Setelah itu beliau bertakbir. Demikian pula pada sejumlah besar manuskrip Sunan At-Tirmidzi dan pada satu manuskrip saja yang serupa dengan riwayat mayoritas ulama yang meriwayatkan hadis ini. Dan ini yang dinukil oleh Az-Zailai dari At-Tirmidzi dengan lafaz summa qala Allahu Akbar. Ya. Jadi summa yukabbir atau summa qala Allahu Akbar. Artinya ngangkat tangan dulu. Baik ngangkat tangan itu maksudnya ngangkat tangan sampai di posisinya, atau ngangkat tangan ketika posisi tangan itu ada di sejajar dengan bawah atau sejajar dengan telinga, sehingga kemudian di situ baru kemudian Allahu Akbar. Kalau kulihat perbedaannya dengan sebelumnya, kalau sebelumnya sejak mulai mengangkat, ya kalau yang ini ketika di tengah-tengah mengangkat atau bahkan ketika sudah di posisi di badan. Oke, mungkin begitu, Ustaz Imam. Oke. Lanjut. Lanjut yang lain ya, Pak Adi. Bisa dibantu baca. Dari mana, Ustaz? Sini Watarotan. Ya, Watarotan tadi. Ini aja Mas Andri. Pak Andri. Oh. Siap. Oke, Pak Andri boleh. Silakan, Pak Andri. Dari mana? Dari sini Watarotan ba'dahu. Oh. Watarotan ba'dahu.
terkadang setelah takbir. Lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan takbir setelah mengangkat kedua tangan merupakan salah satu penafsiran dalam mazhab Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari ulama Hanafiyah. Dalam Al-Bahr 3.322 disebutkan, dalam Al-Majma' pendapat ini dinisbahkan kepada Abu Hanifah dan Muhammad, dan pada Ghayah Al-Bayan dinisbatkan pada sebagian besar ulama Hanafiyah. Sedang pada Al-Mabsut dinisbatkan pada sebagian besar masyaikh kami. Pada Al-Hidayah 1197 bersama dengan Syarah Ibnu Al-Humam disebutkan, yang sahih mengangkat kedua tangan terlebih dahulu baru setelah itu bertakbir. Dikarenakan perbuatan seperti itu menunjukkan peniadaan keangkuhan dari selain Allah. Dan peniadaan hal tersebut lebih diutamakan daripada penegasan. Ya. Oke, berarti yang ketiga ini, itu juga tadi masih itu ya, masih footnote sebelumnya. Ya, mungkin bisa dilanjut Pak Andri. Iya, ini ya. Lafaz hadis ini diriwayatkan dari hadis Malik bin Al-Huwairis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika telah bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Dan ketika hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Dan apabila beliau bangkit dari ruku dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau melakukan hal yang sama. Ya, oke. Di sini disebutkan bahwasanya cara yang ketiga berarti Rasulullah takbir dulu, baru kemudian tangannya bergerak, gitu ya. Anna Rasulullah kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihi ma'udunaihi. Rasulullah kalau takbir beliau baru mengangkat tangan. Ya berarti gimana? Allahu Akbar, bukan gini ya. Nah gitu kan. Dan juga ketika ruku. Nah di sini diartikan, ini kurang tepat juga. Beliau diartikan dan ketika hendak ruku ya. Pada lafalnya di sini digunakan lafal fi'il madhi. Fi'il madhi artinya telah. Karena di sini kan diartikan kabarot telah bertakbir, maka seharusnya roka'a itu juga telah ruku. Sesuai dengan pembahasannya tadi, yaitu takbir dulu baru tangan, ya kan? Takbir dulu baru tangan, maka Allahu Akbar baru ini. Kemudian ketika ruku juga begitu, Allahu Akbar baru bergerak dan tangannya baru diangkat. Kemudian Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah juga berarti Sami Allah dulu baru dia bergerak. Nah, ini cara yang ketiga. Artinya tiga-tiganya itu ada dari Rasulullah SAW. Maka kita boleh melakukan ketiga-tiganya sesuai dengan keadaan. Cuman kalau kita menjadi imam, kalau menurut saya sih ya, kalau kita menjadi imam, lebih baik takbir dulu baru lebih baik gerakan dulu baru takbir. Karena supaya tidak didahului oleh makmum. Karena makmum itu tidak melihat gerakan kita, dia hanya mendengar suara kita. Ketika kita Allahu Akbar sementara kita belum bergerak, kadang-kadang makmum sudah duluan gitu. Apalagi ketika ruku atau sujud kan. Nah, kita seumpamanya Allahu Akbar baru sujud, itu makmum mungkin sudah di bawah semua. Kita baru mau sujud. Karena makmum kedua kadang-kadang. Makmum cuma mendengar ucapan kita gitu, nggak melihat gerakan kita kan. Nah, maka ketika seperti itu lebih baiknya gerakan dulu. Sehingga makmum tidak mendahului gerakan kita. Allahu Akbar. Nah, kita sudah sampai baru Allahu Akbar. Atau ketika kita angkat tangan Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Kalau teman-teman yang di Pakistan itu mereka mendengar kata-kata Allahu Akbar itu langsung bergerak memang. Jadi kalau kita bersamaan itu kadang-kadang memang mereka bisa lebih duluan gitu daripada imam. Makanya harus Betul. makanya memang kalau saya kebetulan ngimamin teman-teman di kantor yang orang Pakistan, saya lebih cenderung bergerak dulu baru ini baru Allahu Akbar. Kalau enggak bisa mau sujud itu dia udah dulu. Pas saya mau dikit saya lihat mereka kok udah duluan sujud gitu. Memang gitu mereka. Jadi kan intinya sebenarnya kan jadi makmum itu kan setelah mendengar baru ikut, tapi ada yang menerjemahkan ikut bareng-bareng gitu kan, sama juga gitu. Ustaz, Mereka tadi juga buku Pak Didi, kalau ya teman Pakistan pada saat iktidal itu nggak ngangkat tangan ya? nggak angkat tangan. Iya. Iya.
Kita Mereka aja yang angkat tangan. tidak mengangkat tangan semuanya untuk Tidak angkat tangan. dia mengangkat tangan cuma Sekali yang takbiratul pertama ihram. aja, takbiratul ihram. Sisanya nggak angkat tangan. Tadi buku Al-Bahar itu buku apa ya, Ustaz? Tadi ada dibahas Bu Di Al-Bahar. halaman Kalau ini berapa? kan yang sebelumnya Al-Bahar. Dalam Al-Bahar yang tadi dibaca sama Pak Andri. Itu Al-Baharnya buku siapa itu? Kalau dia kamus berarti Al-Bahrul Muhit punya Ibnu Oh, ini Hayyan. Zarkashi. Ibnu Hayyan. Oh, Ibu Ana. Kalau Az-Zarkashi namanya Al-Burhan. Oh, Kalau Al-Bahr. Nah, coba di halaman berapa tadi ya? just apa? Pas sebelum ini. Sorry. Mungkin agak Pas. bisa Yang tadi diinikan dibaca sedikit. Pak di Al. Coba naik dikit boleh nggak? Siapa yang megang komando? Di Al-Bahar. Nah, itu Al-Bahar. Nah, Bahar. Al-Bahr itu ada buku judulnya Al-Bahrul Muhit. Itu Ya, penulisnya Bahrul Ibnu Muhit Hayyan ya. Al-Andalusi. Oh, Kalau Zarkashi namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. bukan Al-Bahar Mufid fil Usul juga ya, bukan ya? Al-Bahrul Mufid. Oh, Al-Bahrul Muhit. Ya. Tapi Allah alam di mana tadi? Sudah ketemu Pak halamannya? saya nggak. Yang megang ini siapa? Yang Berarti megang. Imam dia megangnya. Oh, ditinggal ya? Ya, orangnya pergi. Oke, apa nanti insya Allah kalau ada yang lewati lagi. Iya, sebentar. Di Alenia berapa Pak Didi? Pak Adi, Alenia berapa Pak Adi? Ini sampai sini tadi nih. Nah, Paragraf. tadi terakhir ini kan ya. Itu coba naik ke atas dikit lagi. Tadi baca. Oh, udah kebablas lebih jauh mungkin. Itu tuh Al-Bahar 3322. Allah alam mungkin Al-Bahrul Muhit mungkin Allah alam. Iya, di situ. Oke. Lanjut, Ustadz. Ya, silakan, Bapak. Pembacaannya. Pak Abi bisa dibaca, Pak Abi? Lagi tidur? Oh, enggak. Udah bangun. YouTuber kita nih. Ya, saya agak bingung ini PDF ini nih. Pak Abi masih di mute. Tadi Pak Andri terakhir mana Pak Andri? Tadi ada. Iya ini Pak, ya nih. Ini persis itu di halaman 249. Oh iya, berarti Sebelum ya. Pak Didi aja, Pak Didi dulu. Saya masih paralel, Bukan Pak Adi, Pak Abe. Oh, Pak Abe, ya. Lanjut Pak Abe. Lanjut. Saking paralelnya tuh. Silakan Pak Abe, Pak Abe. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Abe Kurnia. Wah, bubur merah putih nih. Dan beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas dan tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya. Iya, tidak menggenggam artinya ya tidak seperti ini ya. Dan jika tidak merenggangkan berarti tidak dibuka begini. Maka biasa seperti ini. Ya, baik yang di telinga maupun di dada. Ya, insya Allah nggak ada lah yang begini ya. Cuman yang kadang-kadang kita agak lengah tuh tangan gini. Ya, kalau bisa agak. Ya, jadi dia tidak direnggangkan ya. Ya posisinya santai juga, tidak terlalu ini untuk menggenggam begini maksudnya. Allah Akbar. Jadi menghadap ke depan ya Ustadz ya? Bukan begini ya? Ya, menghadap ke depan, menghadapkan ke kiblat. Ini dia. Oh gini. Oh, bukan gini ya. Kalau gini tuh ngangkat namanya. Jadi seperti ini atau seperti ini ya. Tapi ala kulli hal kembali lagi yang awal-awal saya sampaikan. Jadi untuk takbir
maksudnya bukan takbir ya. Gerakan mengangkat tangan ini sunnah. Gerakan mengangkat tangan ini sunnah ya. Tadi kan ada beberapa hadis yang disampaikan kadang kita dari sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu, atau sekedar mengangkat gitu. Jadi ada hadis yang lebih umum. Kami lihat Rasulullah SAW ketika takbir mengangkat tangannya. Ya sudah, artinya dengan pandangan hadis itu, maka sebagian kalau kita ngelihat itu tadi ya kawan kita ya yang penting mengangkat tangan gitu, mau di posisi ini itu sama sekali tidak membatalkan sholat karena bukan bagian dari rukun ya. Dan ulama sepakat itu bukan bagian dari rukun. Yang rukunnya itu adalah takbir, mengucapkan Allahu Akbarnya. Kalau orang tidak mengucapkan Allah Akbar tapi dia bergerakkan, maka dia nggak sah salat. Tapi kalau dia sudah Allah Akbar, walaupun gerakannya tidak ada, maka dia tetap dianggap sah. Walaupun tadi ya tidak sempurna saja. Tapi tidak sempurna kan belum tentu tidak sah gitu. Nah, maka tapi kalau ingin sempurna ya sesuai dengan hadis yang lebih khusus, meletakkan di sini atau meletakkan di sini. Dengan tangan seperti tadi, tidak direnggangkan ya, dan juga tidak digenggam. Oke. Oke, lanjut. Pak Abi ini. Ya, Pak. Bahwa dia telah melihat Malik bin Al-Huwairis apabila mengerjakan sholat, beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan apabila beliau hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan apabila beliau bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal yang sama. Ya, intinya ya dicontohkan dulu baru bilang inilah Rasulullah SAW salatnya seperti ini. Tentang mengangkat tangan setelah bertakbir, Al-Hafiz mengatakan, saya tidak mengetahui ada yang berpendapat demikian. Ya. Al-Hafidh artinya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Asqalani. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, tentang saya tidak mengetahui ada yang berpendapat demikian. Artinya menurut pengetahuan beliau istilahnya. Tidak mengetahui. Karena kadang-kadang kita mendapati ulama mengatakan A begitu, kita menemukan ada pandangan yang lain, yaitu sesuai dengan pengetahuan beliau gitu. Ya, karena bisa jadi kita mendapatkan ada pandangan yang lain, ya, atau pendapat dari ulama yang lain yang mendapati itu ya. Karena kita ini nggak bisa menguasai hadis secara keseluruhan. Ya, ulama-ulama zaman dulu aja kadang-kadang masih ada hadis itu yang mungkin terlepas. Apalagi dulu belum terkomputerisasi seperti ini. Nah, sekarang kita agak mudah juga dengan komputer, tapi itu pun sama. Nggak semua hadis itu terdokumentasikan dalam bentuk komputer ya. Masih ada riwayat-riwayat lain yang mungkin belum terkomputerkan. Wallahu a'lam. Ala kulli hal untuk mengatakan tidak ada sama sekali itu agak susah karena kita belum tentu kan ngecek semuanya. Karena beliau saya tidak mengetahui ada yang berpendapat. Ya. Di buku saya yang baru yang punyanya Imam Ibn Hajar Asqalani itu kan yang baru saya punya itu kan yang iniin juga Imam ini Al-Albani. Jadi hadis-hadis yang dikutipnya sama Al-Albani di bawahnya didoifkan. Ya, itu. Lucu juga. Padahal kalau posisi keilmuan hadis Imam Ibnu Hajar jauh lebih tinggi. Jauh. Jauh lebih tinggi ya. Tapi menarik bacanya. Masing-masing kan niatnya kan punya pandangan betul. Ya. Kita hargai ini usaha Syekh Albani. Karena Ibnu Hajar sendiri kadang-kadang kita lihat Imam Bukhari sendiri walaupun beliau punya buku Sahih Bukhari tapi beliau punya buku Al-Adab Al-Mufrad itu ada beberapa hadis yang enggak semua yang enggak semuanya sahih. Karena beliau dalam kitab itu beliau memang tidak mensyaratkan sahih. Artinya dari sini maka bisa dikatakan hadis yang tidak sahih itu belum tentu nggak bisa dijadikan dalil gitu. Ya. Karena Imam Bukhari sendiri menjadikannya sebagai dalil dalam kitab Adabul Mufrad gitu. Kalau seumpamanya hadis dhaif itu nggak boleh dijadikan dalil ya Imam Bukhari nggak akan berani dong memasukkan itu kan. Kemarin, ada kajian tesis itu kawan saya. Ibu-ibu juga berdebat tuh mas saya karena ada kutipan yang di buku Hisnul Muslim itu yang zikir Hisnul Muslim itu yang ada satu zikir itu dari Abu Daud. Di situ zikir itu dipakai sama Hisnul Muslim.
Cuma itu tadi sama Al-Albani iniin bukan dilemahkan, malah dibuat maudhu sama Oh gitu ya. iya. Saya Hmm. sampai ibu-ibu saya bilang enggak, kalau kata Ustadz ini pakai aja saya bilang. Soalnya masalahnya Ustadz Imam apa Ustadz ini Ustadz Ustadz apa siapa yang di Indonesia tuh kok jadi lupa namanya. Ustadz Basalakat Khalid, Basalamah. Hafid. Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Hmm. Khalid sebenarnya juga di dalam ceramahnya bilang nggak apa-apa gitu. Cuma Syekh ini Syekh Albani maudhu. Aduh, terkejut saya jauh banget turunnya dari sahih ke maudhu. Ya, hanya sekedar ini aja. Memang unik ini apa Syekh Albani ini. Iya, betul, betul. Ini juga menunjukkan bahwasanya penilaian hadis itu subjektif, betul. Jadi nggak mutlak ya loh satu hadis itu kemudian disepakati ulama semuanya ini sahih menurut ini kemudian sahih juga menurut semua ulama, belum tentu. Maka ketika kita menemukan hadis itu disahihkan oleh seorang ulama, belum tentu ulama yang lain mensahihkan, atau hadis yang didhaifkan oleh ulama tertentu belum tentu didhaifkan oleh ulama yang lain. Karena kadang-kadang kawan-kawan yang berdebat begitu, ini hadisnya dhaif ini, Oh nggak mau iya, pakai. jadi berdebat tuh ibu. Ini jangan dipakai, ini lemah, jangan dipakai, ini maudhu. Ya, tapi di Hisnul Muslim ada. Ternyata kawan-kawan yang lain ulama yang lain mengatakan itu Bahkan yang sahih. di Indonesia itu apa? Yang di Indonesia itu zikir pagi petang kan? Iya. Si Al-Jawas. Siapa yang mau Abdul nulis? Qadir, Abdul Qadir. Al-Jawas. Abdul Qadir Al-Jawas ya kan? Abdul Qadir Jawas itu juga ada di situ. Di situ. Ya, memang Betul. nggak bisa belajar separuh-separuh memang. Kalau nggak jadi berdebat. Betul. Oke, lanjut. Sebentar. Sebentar saya agak kepanasan AC-nya. Nggak ini ntar ya saya. Silakan. Kita maksimal sampai 10.30 ya. Ya, silakan. Oke, ya. Selanjutnya Pak siapa yang belum baca ini? Pak Ghazali on nggak nih Pak Ghazali ini? Oke. Pak Abe boleh dilanjut lagi deh Pak Abe yang ini. Saya berkata. Ya Pak. Saya berkata amalan tersebut adalah salah satu pendapat pada mazhab Hanafiyah. Dan yang benar, kesemua tata cara mengangkat kedua tangan adalah sunnah yang sahih dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seharusnya setiap muslim mengamalkannya pada keseluruhan ibadah sholat dia. Dan tidak sepantasnya meninggalkan salah satu dari 3 tata cara tersebut karena memfokuskan pada salah satu yang lainnya. Melainkan, terkadang dia melakukan tata cara yang pertama, dan kadang-kadang pula yang kedua, dan kadang-kadang pula yang ketiga. Oke, ini pendapat Syekh Albani. Saya katakan berarti penulisnya mengatakan, menurut beliau karena ada riwayat 3-3, maka tidak boleh kita membatasi salah satunya. Artinya cuman di sini terus atau takbir dulu baru ini terus, atau gerakan dulu baru ini terus gitu ya. Ini menurut pandangan beliau. Tapi kalau bagi saya, kalau ada pilihan maka kita boleh memilih salah satunya. Boleh kita lazimkan. Nah, sekali-kali kita mau yang satu, yang dua ya silahkan. Tapi boleh melazimkan satu amalan ketika ada contohnya dari Rasulullah beberapa amalan gitu ya. Artinya Rasulullah ngasih contoh beberapa. Kita boleh milih salah satu, kita lazimkan itu. Seperti doa nanti, doa iftitah sebenarnya. Doa iftitah itu kan banyak nanti. Allahumma baini wajhatu haji, Allah akbar kabir. Nah, sudah kita milih salah satu, kemudian kita lazimkan itu, ya silahkan. Kalau mau 3-3, sekali ini, sekali itu, ya silahkan. Kalau mampu menghafal, karena kawan-kawan kan susah juga menghafal. Ya, ngafal 3, satu aja kadang-kadang susah. lebih dari 3 Ustaz. Iya, ada yang populer maksudnya Pak ya, 3. Oh, yang populer. Artinya yang populer di Indonesia. Untuk yang satu aja masih susah kan? Nah, kalau semuanya harus diamalkan semuanya gimana kita? Repot. Nah, tapi pandangan beliau begitu. Nah, jadi usahakan dalam seumur hidup pernah gitu ya melakukan yang lain. Tapi ya kembali kepada kita sih Mas. Ya. Begitu. Oke.
Ada pertanyaan, Bapak-bapak? Ya, ada pertanyaan. Yang paralel, Pak ini, Paralel. Pak Pak Adi Paralel Kurnia. Sibuk sekali kalau Pak Adi acara online-nya ini. Sekarang paralel makan. Mohon maaf. Ada Pak Rian nih. Ada pertanyaan Pak Orian? Belum, baru bergabung kita nih. Baru baca-baca. Oke, kita lanjut baca dulu ya, Ustaz Johar. Tafadhal, silakan. Ya, Pak Didi, silakan jadi baca Pak Didi. Yang ini nih, kemudian Ini bukan catatan kakinya nih. yang Bukan ya? catatan kaki yang Oke. yang ini bukan. Ya, benar nggak Ustaz? Baca ini Ustaz? Ya, catatan kaki yang tadi dibaca, 180. ya, dan beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka, itu baru footnote-nya di 180. Yang ini ya berarti ya. Oke, Ini ya. tambahan aja. Jadi ini kan penjelasan dari beliau, ini Oke. bukan hadis. Kemudian, nah hadisnya ini gitu maksudnya. Jadi dari 180 itu ya Iya, disebutkan silakan Pak Didi. pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW iza dakhala fi shalah rafa yadaihi mada ya. Ya, betul. Rasulullah SAW jika memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sambil membuka itu jari-jari lurus ke atas. Ya. Nah, membuka riwayat- jari ini bukan membuka begini ya, tapi membuka dalam artian tidak menggenggam tadi. Oh ya, tidak Ya, menggenggam. karena nanti Kalau ini mungkin- mengembangkan namanya. Nah, takutnya ada menyelewengkan kan membuka berarti Ya. gitu ya. Tapi maksudnya membuka tidak menggenggam. Jadi membuka kemudian ke atas, bukan kayak gini. Nanti ini tari poco-poco kan. Kali coba. Dari bocor-bocor. Tahu aja Ustaz dari baca-baca. Oke. Silakan tadi. Mungkin yang diriwayatkan ini Diriwayatkan di-skip. itu, di skip aja lah. Ya, yang menurut kemudian- Anda penting lah. Al-Hakim mengatakan sahih dan Az-Zahabi menyetujui. At-Tirmidzi menghasankan hadis ini seperti dalam beberapa manuskrip yang menunjukkan bahwa beliau tidak memberikan hukum yang pantas. Ini masih banyak komentar semua ya. Karena iza qamu ila shalah, ini Ibn Khuzaimah, riwayat Al-Hakim. Kemudian riwayat Tirmidzi ini penjelasannya semua ya Ustaz ya. Iya. Al-Baihaqi dari jalan Al-Yahya bin Yaman dan Ibnu Abu Dzib dengan lafaz karena iza boleh bertakbir memulai salat, beliau membuka jari jemari beliau. At-Tirmidzi melemahkan sanad ini. Beliau berkata riwayat yang pertama lebih sahih daripada riwayat Yahya bin Yaman. Beliau menyatakan bahwa Yahya bin Yaman telah melakukan kesalahan pada hadis ini. Seru ini. Ya. Nah, kalau nasyaro ini ya. Nasyaro ini ya dia membuka sama. Dia membuka tapi lebih mengerengangkan. Ini kalau nasyaro itu. Kalau yufarriju, nah ini berarti dia membuka. Kalau yufarriju ini seperti ini. Yufarriju kalau disebutkan kan walam yufarrij, farj, mohon maaf ya, farj itu kan artinya lubang. Nah, maka yufarrij berarti membuka begini. Kalau dikatakan lam yufarrij, dari kata lam yufarrij berarti tidak merenggangkan. Nah, kata yang ini yang pertama. Yang kedua, ini lafalnya nasaro, ini artinya merenggangkan. Gitu. Nasaro ini merenggangkan artinya ya membuka. Maka dikatakan hadis yang kedua ini dia nggak diterima karena tadi bertentangan dengan hadis beberapa hadis sebelumnya begitu maksudnya. Sehingga komentarnya agak pedas untuk menolak hadis ini. Ya, salah tuh orang. Tapi kan niatnya baik. Niatnya nyalain orang. Oke, mungkin bisa dilanjut. Kalau setelahnya ini sama ini semua ininya. Mungkin yang ada hadis iramanya sama. Ini bukan Ustaz? Ada selanjutnya itu mungkin pada lafaz masih selanjutnya ini ya. Jemari. Ya. Oke, Pak. Masih bukan saya ada lagi. Oke.
Oke, ya gantian deh Pak Didi ya. Oke. Pak Ghazali, Pak Ghazali. Pak Ghazali masih tidur. Bisa bisa kelihatan nggak HP-nya? Kelihatan. Ya, Yang Pak. mana, Tan? Yang mana, Tan? Yang ini Ada tolong. tiga. Yang di layar. Selanjutnya pada lafal. Ya. Selanjutnya pada lafaz yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Hakim dan juga merupakan riwayat lainnya lagi pada An-Nasa'i. Ada 3 perkara yang Rasulullah SAW selalu mengerjakannya dan telah ditinggalkan oleh kaum manusia. Dia mengangkat kedua tangannya dengan membuka lurus jari jemari beliau ke atas apabila memulai sholat. Beliau bertakbir setiap kali ruku dan bangkit dari ruku. Beliau diam sebelum memulai bacaan Al-Fatihah, meminta kebaikan dari Allah. Ya. Jadi ada 3 perkara yang dianggapnya sunnah yang banyak ditinggalkan. Artinya ya mungkin banyak orang tidak mengamalkan. Ketika itu beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari lurus ke atas. Tadi tidak menggenggam berarti. Kemudian beliau memulai sholat dengan takbir. Ke atas bertakbir, beliau bertakbir setiap kali ruku dan bangkit dari ruku. Itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahannya. Takbir intiqal ini sunnah, dia tidak wajib. Yang wajib takbiratul ihram. Kalau takbir setelah itu maka dia sunnah. Nah, kalau ada orang tidak bertakbir kemudian dia berpindah gerakan maka tidak masalah. Beliau diam sebelum baca surat Al-Fatihah. Itu namanya doa istiftah atau doa iftitah. Diam ini maksudnya nggak terdengar. Karena di sini disebutkan diam tapi meminta kebaikan dari Allah. Berarti kan ada doa yang dibaca. Diam ini maksudnya diam tidak menjahirkan suara. Maka semuanya kan ketika membaca istiftah itu nggak ada yang mengeraskan suara. Maksudnya tidak mengeraskan suara. Karena di sini dijelaskan meminta kebaikan. Berarti ada yang dibaca ketika itu. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bapak, sejauh ini tentang mengangkat kedua tangan? Kalau nggak ada, bisa dilanjut dulu, Pak Wisesa. Silakan, Pak Wisesa. Ini perlu dibaca nggak, Ustaz? Asindi mengatakan. Mungkin langsung ke diriwayatkan, bisa. Yang ini ya. Oleh At-Tabrani ya. Ya, silakan Pak Sesa. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Ibnu Umar secara ma'fu, yang artinya jika seorang di antara kalian memulai salatnya, maka hendaknya dia mengangkat kedua tangannya dan dia menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat dikarenakan Allah berada di depan dia. Oke. Ya, nah ini yang tadi. Jadi bahwasanya tadi ya Ustaz Imam ya, jadi bukan gini tapi mengarahkan telapak tangannya ke arah kiblat, berarti ya memang begini. Kemudian di sini disebutkan Allah berada di depan dia. Ini nanti ada perbedaan pendapat agak panjang. Allah itu ya di langit apa di ini ya. Maka orang yang mengatakan Allah di langit nanti terbantah dengan ini. Katanya Allah di depan kita kan. Akhirnya bingung juga. Allah di langit apa di depan kita gitu. Itu bahasa-bahasa kalau menurut saya sih itu bahasa ya kiasan untuk menunjukkan bahwasanya Allah dekat dengan kita. Jadi kita ini sedang jadi berhadapan dengan Allah bukan berarti Allah di depan kita. Karena kan Allah di depan kita ya mohon maaf terpikir di benak kita kan Allah bertempat, sesuatu yang bertempat itu jism, benda. Nah, berarti Allah benda, nggak boleh kita mengatakan Allah benda gitu ya. Maka kalau ada pendapat Allah di langit, ya terbantahkan juga dengan ini. Ya Allah nggak bisa di langit, Ustaz. Ya, makanya karena ada sebagian sekarang yang menggalakkan pandangan itu. Kalau nggak bilang Allah di langit, maka keimanannya diragukan. Ya, itu balik ke ini lagi tuh. Salafiyah atau Asyari Atari lagi. Karena ada satu hadis, jadi ada yang satu hadis budak wanita itu ya. Budak wanita itu. Di mana Rasulullah bertanya di mana Allah,
Kemudian dia mengatakan fis sama. Salafi senang sekali tuh hadis itu. Kata di mana tidak selalunya pertanyaan itu menunjukkan tempat. Kata di mana tidak selalunya menunjukkan tempat. Karena kadang-kadang ketika kita tanya di mana si fulan, itu jawabannya keadaan. Saya kasih contoh, kadang-kadang seumpamanya saya pas ngajar ada 1-2 mahasiswa yang nggak datang. Namanya Ali sebenarnya. Ali di mana? Lagi sakit, Pak. Oh iya sudah. Ya, berarti kan saya kasih S. Tapi kalau dia bilang, saya tanya Ali di mana? Oh Ali di atas kasur, Pak. Malah saya, ngapain Ali di atas kasur? Oh sakit, Pak. Oh iya. Jadi pertanyaan di mana tidak selalunya menunjukkan tempat. Ketika Rasulullah mengatakan Aina Allah, di mana Allah, nggak menunjukkan bahwasanya Rasulullah bertanya di atas tempat. Maka jawaban fis sama bukan di langit. Allah maha tinggi. Karena apa? Menunjukkan keadaan. Kalau menunjukkan keadaan boleh, tapi kalau menunjukkan tempat, ini agak bahaya secara akidah. Karena kita sudah mengatakan Allah itu benda. Karena kalau benda dia harus bertempat. Tapi kalau dia non benda kan tidak harus. Seperti akal kan. Kalau otak kita tempatnya memang di sini. Tapi kalau akal di mana? Karena akal ini abstrak. Jadi untuk tempat nggak perlu ditanyakan gitu ya. Kalau otaknya tempatnya di kepala kita. Tapi akal fungsi berpikir ya nggak perlu ditanya. Nah Allah ini kan bukan benda. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Allah itu diliputi oleh tempat, kita diliputi oleh waktu. Dan Allah sudah ada sebelum ada tempat, sebelum ada waktu. Nah sama kayak ini kan. Allah di hadapan kita. Bahaya katanya di langit kok di hadapan kita. Maaf Pak Ustadz, kalau yang berkaitan kalau ada ayat Al-Quran, saya lupa ayat berapa, itu yang mengatakan Allah bersemayam di arsy. Itu bagaimana? Mastawa alar arsy. Ya, mastawa 6 kali. Ya, 6 itu kali itu jadi bagaimana itu yang benar yang mana jadi Pak Ustadz? Ya, kata istawa secara bahasa itu punya 40 makna. Ya, jadi kata istawa itu mempunyai 40 makna. Nah, di antara maknanya bersemayam. Artinya pemilihan kata bersemayam itu sudah penafsiran ulama, bukan makna Al-Quran. Gitu. Sehingga sebagian ulama nggak mau menafsirkan dengan kata bersemayam. Mengatakan istawa itu bisa berarti menguasai, istaula. Istawa juga bisa berarti dia sempurna. Walladzi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sawwa artinya menyempurnakan. Istawa artinya sempurna gitu. Maka ketika orang menafsirkan istawa dengan bersemayam itu bukan sepenuhnya makna, itu pilihan makna. Nah, maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas mengatakan kata istiwa ada 3 pandangan. Yang pertama, nggak perlu diartikan. Artinya istawa jangan dipilih artinya, karena kalau kita sudah memilih artinya bisa jadi artinya salah. Nah, bisa jadi artinya salah, agak fatal gitu. Jadi kita bilang saja Allah beristiwa alal arsy. Allah beristiwa alal arsy. Apa arti istiwa? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Ini namanya ulama mufawwidah, menyerahkan kepada Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci zat yang di tangannya segala kerajaan. Kata yad diartikan dengan tangan itu salah satu pemaknaan. Gitu ya. Salah satu pemaknaan, bukan sepenuhnya makna. Karena kata yad juga bisa berarti pemberian. Orang Arab mengatakan orang itu tangannya panjang. Dia suka memberi. Sehingga istri Rasulullah ya kan? Pak Didi paham ya. Yang paling duluan meninggal adalah yang paling panjang tangannya. Zainab binti Khuzaimah. Akhirnya istri Rasulullah pada ngukur tangannya. Oh, setelah meninggal ternyata tahu maksud Rasulullah yang paling dermawan. Nah, orang Arab mengatakan orang itu punya tangan, maksudnya dia punya banyak pemberian. Nah, ketika menetapkan satu makna, itu pilihan. Maka kalau pilihan, kita tidak bisa menyalahkan pilihan dari makna yang lain. Tapi ulama yang pertama mengatakan, oke, lebih selamatnya kita nggak usah mengartikan atau memilih. Takutnya salah memilih, karena ini berkaitan dengan Allah. Maka kata yad, kata istawa, kata apalagi wajah, gitu ya. Jangan diartikan sebagai wajah muka, jangan. Tangan, yad, tangan, jangan. Jadi bagaimana? Segala puji bagi Allah, zat yang diyatnya gitu ya. Segala kerajaan. Apa arti yat? Allah alam. Saya tidak tahu gitu ya. Karena kalau saya menetapkan takut salah.
ini berkaitan dengan Allah. Kata. Ini yang pertama, ulama pertama. Ulama yang kedua mencoba untuk memalikan makna zahir kepada makna majaz untuk menyelamatkan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Sehingga ketika istawa, artinya istaulah, menguasai. Pak Jokowi itu udah duduk di kursi kepresidenan selama 2 periode. Nggak mungkin beliau duduk tuh. Maksudnya beliau tuh udah menguasai Indonesia gitu. Oh ini sekarang kita akan berebut kursi. Nah, calon-calon legislatif sedang memperebutkan 300 kursi dewan. Ya ngapain kursi diperebutkan? Maksudnya posisi. Oh aja kursi sendiri. Gitu. Posisi dari itu. Ini bahasa ini diterima. Kalau kita nggak menerima bahasa ini ya bahasa kita kering. Nah, ulama yang kedua karena nggak ingin nanti kalau kita katakan kursi, Allah seperti duduk di atas kursi, Allah seperti makhluk dan lain sebagainya. Nah, maksudnya Allah menguasai. Kemudian yang ketiga, ditetapkan maknanya, tetapi dipalingkan hakikatnya. Tangan betul, tapi tangan Allah nggak seperti tangan kita, gitu ya kan? Allah bersemayam di atas arsy, tapi semayamnya nggak semesti semayam kita. Nah ini yang dikatakan Pak Didi tadi ya, ini kawan-kawan Salafi memakai. Kalau yang kedua tadi, kawan-kawan Asy'ari. Jadi mazhab Asy'ari Maturidi, dia dua itu. Yang pertama, nggak mau menetapkan makna. Udahlah, kita tidak tahu artinya. Itu masalah gaib, Allah yang tahu. Allah menyebutkan kata istiwa, sebutkan istiwa saja. Jangan sebutkan makna bersemayam, karena kita sudah memilih satu di antara 40 makna dari mana kita memilihnya? Takut salah, ya sudah. Yat juga begitu. Yat punya beberapa makna, kita tetapkan dengan tangan, kita sudah memilih makna. Takut salah, nggak usah dikasih hati. Sampaikan aja yat. Yang kedua, memalingkan dengan makna majaz. Yat artinya kekuasaan. Yang di tangan Maha Suci Allah, yang dalam kekuasaannya segala kerajaan. Ya kan? Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Nggak mungkin tempeleng terus dikit, tempeleng, ya kan? Karena apa? Karena tangan. Tapi tangan bisa kekuasaan. Kalau kita punya posisi, kita ubah kemungkaran dengan kebaikan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kan? Artinya ada bahasa itu yang memang digunakan kiasan. Nah, yang ketiga, ini yang tadi kawan-kawan Salafi biasanya begitu. Tangan ya tangan, yat ya tangan. Artinya tangan. Tapi tangan Allah nggak seperti tangan kita. Kalau menurut pendapat saya, bila khaif itu ya. Bila kaif ya. Bila kaif ya. Ya, tanpa harus dideskripsikan, tanpa harus digambarkan gitu. Tapi kalau bagi saya, Allah alam, secara saya pribadi, pendapat yang ketiga ini agak nyerempet-nyerempet gitu. Karena kalau sudah kita katakan tangan, nggak tangan kita pasti, nah terus tangannya kayak apa? Kan pasti. Jadi akan timbul pertanyaan. Nah, Allah punya tangan, tapi tangannya kayak kita. Oh, tangannya kayak apa Pak? Jadi akan, apalagi kalau bagi masyarakat awam, kan pasti akan bertanya begitu. Allahu alam, tapi ala kulli hal tiga-tiga ini semuanya baik keinginannya karena tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Begitu mungkin. Jadi Ustaz milih kemana Ustaz? Saya milih yang pertama. Jadi lebih baik tidak mengartikan ya, tidak memilih karena itu berkaitan dengan Allah. Ya, istiwa alal arsy ya. Allah beristiwa alal arsy. Apa artinya? Allah alam. Ya. Atau kalau agak ini dikit ada yang bertanya. Kita maknakan dengan makna tadi ya, makna majas yang supaya tidak memberikan Allah suatu tempat atau suatu gambaran makhluk ya, berpindah atau ini itu dan sebagainya. Ustaz, komentar kecil aja. Pak Rian, saya mau nanya Pak Rian. Kapan Pak Rian terakhir bersemayam? Bersemayam itu apa? Makanya kapan terakhir bersemayam? Itu dari enggak, saya nanya, pernah nggak Pak Rian bersemayam? Kata lain bahasa Indonesianya apa ya bersemayam? Saya itu apa? Karena saya bacanya dari itu apa, dari ayat dari terjemahan Al-Qur'an, bukan dari salaf apa itu, tapi dari terjemahan Al-Qur'an gitu ya. Kalau nggak salah bersemayam gitu. Masalahnya orang Indonesia sampai sekarang saya tanya, lebih dari 10 kali saya nanya ke orang Indonesia, tahu nggak bersemayam? Nggak ada yang tahu artinya apa. Kapan terakhir Pak Rian bersemayam? Bahasa Indonesia yang lainnya saya juga bingung. Bersemayam itu apa ya? Bertempat tinggal bagaimana ya? Bersemayam itu
kayak raja duduk di Di singgasananya. singgasana. Itu bersemayam. Jadi kayak menunjukkan keagungan, jadi keagungan. Jadi kata-kata duduk tapi dalam bentuk agung tuh semayam. Ya sekarang ini Pak Rian lagi bersemayam sebenarnya nih. Cuma nggak di kursi kebesaran, di kursi kekecilan aja. Iya, jadi itu juga nggak tepat juga ya makna Iya, dari mengartikan Al-Quran itu. tapi kita nggak tahu artinya gitu kan. Bersemayam gitu. Makanya saya suka yang istilahnya budak wanita itu, dia bilang, mana ya Tuhan di atas, sudah gitu aja. Sederhana tanpa mau menerjemahkannya. Jadi kalau saya dengan urusan ini memang agak salah dikit Ustaz. Kalau ars bagaimana? Itu pengertiannya apa? Salah bagaimana? Ars itu bahasa Indonesianya singgasana. Kursi tapi kursi raja, kursi kebesaran. Nah, masalahnya kalau disebut duduk di atas kursi itu berbahaya juga. Karena untuk duduk ada atas, ada bawah, ada gravitasi. Dan Allah, nauzubillah, Allah tidak terkena gravitasi. Jadi jism lagi Allah difisikkan lagi nggak boleh. Makanya paling enak itu artinya kalau Ustaz kan agak maturidi, saya agak salafi kalau ini. Jadi saya melihatnya gini, kita ngerti arti duduk, kita ngerti arti semayam, tapi tidak pantas itu ditaruh ke Allah. Jadi itu aja. Ngerti tapi nggak dipantaskan ke Allah gitu. Bertahta. Bertahta boleh juga. Oh, ini Pak Adi udah nggak paralel? Pak Adi sudah selesai belum paralelnya? Sudah. Nasir itu tadi. Sekarang seri berarti bukan paralel lagi ya. Udah. Baterai kali. Oke. Itu sama saudara sebelah ini menggaung itu. Ini hadis-hadisnya masih sama dengan yang ini Ustaz, masih senada ya Ustaz ya? Iya, masih senada. Senada nih sama semua ini. Tentang posisi mengangkat ya, posisi mengangkat. Jadi ini kita sedang membahas posisi mengangkat tangan ketika ini mungkin Ustaz Imam yang ini ada kan sedikit yang mendekati kedua telinganya. Diangkat mendekati kedua telinganya. Kemudian hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Nah, artinya redaksi-redaksi seperti ini bisa jadi menunjukkan penjelasan tentang keadaan yang berbeda-beda dari Rasulullah atau keadaan yang sama cuman lihatnya dari beberapa sisi. Artinya kalau seumpamanya begini, sejajar dengan kedua telinga kan sama juga, dekat juga dengan telinga kan gitu ya. Sebenarnya sama. Kayak dalam Al-Quran itu kan manusia itu diciptakan dari tanah, dari air mani, ya kan, dari tanah yang kering, dari tanah lumpur, dari ininya. Itu sebenarnya proses tahapan tanah lumpur kemudian mengering jadi sol-sol, kemudian setelah mengering, ya kan, jadi ini. Jadi bukan berarti manusia itu diciptakan dari Adam, maksudnya diciptakan dari banyak ini itu. Tapi proses tahapan penciptaannya dari tanah, kemudian tanah itu campur dengan air, kemudian dia menjadi tanah berlumpur, kemudian dia agak mengering seperti tanah liat, kemudian mengering seperti sol-sol atau tembikar. Nah, kemudian dia ditiupkan ruhnya. Nah, kadang-kadang disebutkan jadi diciptakan dari sol-sol. Nah, dari sol-sol itu berarti ya tanah tembikar, tanah yang sudah kering seperti guci atau itu kan, kendi seperti itu. Tapi dalam ayat yang lain mintinin lazib, dari tanah liat gitu. Tanah yang ya lumpur air tanah kena air terus agak mengering begitu. Nah, yang lain juga dikatakan dari tanah yang berlumpur kan, atau dari debu dan lain sebagainya. Itu bukan bermacam-macam, tapi disebutkan prosesnya. Ya, dia diciptakan dari itu. Tahapan yang kedua diciptakan dari itu. Sama seperti contohnya, saya dari Indonesia, betul. Dikatakan saya dari Bangka, betul. Ya kan? Saya dari Lamongan, betul. Saya lahir di Lamongan, sekarang tinggal di Bangka. Saya dari Indonesia. Ana Mimma. Ya, tidak salah kan? Saya dari air. Mimma. Dan juga dari air. Nah, seperti ini juga. Ya mungkin sebagian sahabat melihat,
Ini Rasulullah ketika ini tangannya mendekati telinganya. Sejajar, karena dekat telinga ya sejajar dengan telinga, berarti kan dia dekat telinga. Oke. Saya jadi pengen komentar sedikit lagi yang mengenai Silakan. tin, salsalin, sama tembikar itu. Jadi ada pendekatan lain nih sebenarnya, Ustaz. Oke, Jadi kayak salsalin itu dia sifatnya terbakar. Maka ada yang menerjemahkan nih. Jadi terbakar itu dia, kalau dia dalam bentuk terbakar dia berwarna ini gitu. Itu kalau dianalogikan dia kayak oksigen. Kalau yang basah itu kan dia nitrogen. Kalau yang basah itu yang tadi yang tanah liat yang basah, itu dia sifatnya berwarna ini, dia oksigen. Sama satu lagi karbon. Jadi tubuh manusia itu terdiri atas hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Jadi tubuh manusia itu sebenarnya. Jadi gabungan, ada yang menerjemahkan seperti itu. Karena dari sifat bahasa Arabnya salsalin itu kan yang tembikar keras gitu kan. Nah, itu sama dengan nitrogen ininya, sifatnya. Nah, tapi ya walau alam itu kan cuma pendekatan ini aja. Pendekatan mencoba sains. Nah, tapi saya nggak terlalu suka sebenarnya itu. Karena jadi memaksa jadinya. Iya. Ya, ini hadis yang berikutnya yang masih sama ini, Ustaz. Saya telah melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya sewaktu mengawali sholat hingga ibu jarinya sejajar dengan daun telinga. Ya, syahmata udhunaihi ini, syahmah ini artinya daun telinga. Daun telinga ini mana sih? Daun telinga ini ya berarti ya. Semua kan? Tapi sebenarnya kalau syahmah ini daun telinga yang bawah ini. Oh, yang bawah. Telinga yang bawah. Itu. Jadi kalau daun telinga kan semua ya. Saya coba tadi saya cari gambar. Akan ketemu. Daun telinga saya kena daun pintu. Jadi bentar. Biar kita ini ya, biar kita ngelihat gitu. Gambar daun telinga. Oke, silakan Ustaz. Tadi sampai jam berapa rencananya? Oh ya 10.30. Oh, ini nggak ada. Nggak. Tapi sudah selesai kok itu hadis yang mengangkat tangan itu sudah selesai. Berikutnya itu bersedekap dengan meletakkan tangan. Nah, itu nanti bukan sedekap. Sedakap. Ya, nanti seperti yang ditanya Pak Didi nanti, insya Allah mudah-mudahan ada waktu untuk kita. Saya yang nanya. Yang apa tadi saya tadi. Oh ya. Di pinggang tadi, di hati. Oh, pinggang itu di hati, di pinggang atau di luka. Sambil kalau ada yang mau tanya sebelum nanti kita akhiri, sekalian Ustaz mau menunjukkan gambar. Silakan Pak. Ada Pak Dirman tadi, Pak Dirman. Semua cemas-cemas gitu nunggu teringat. Inilah tuh. Ya, ini saya digugurkan. Ini ada ditulis ada tulisan bahasa Arabnya ya. Nah, di sini nih. Syahmatul udhun kan berarti ini. Kalau daun telinga ini kan seakan-akan semuanya ya. Semua daun telinga. Tapi yang syahmah itu yang ini. Jadi bagian yang kalau di sini nomor 8. Maka sebagian kaum muslimin kan benar-benar gitu meletakkan gitu. Kalau dulu kakek saya ngajari begitu, bahwa ini harus kena gitu. Karena sesuai dengan hadis yang terakhir kita baca. Doif tapi ya, sanadnya doif. Ya. Tapi walaupun baik karena dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Dia penguat namanya. Kalau hadis baik, kalau ada penguatnya, dia naik menjadi hadis hasan. Artinya tadi ya, sejajar dengan itu tadi ya kan. Nah, ini kan masuk sejajar atau mendekati. Jadi itu sebenarnya satu rangkaian makna dari mendekati telinganya, sejajar dengan telinganya, atau mengenai syahmahnya tadi. Tapi kalau nggak harus mengenai tidak masalah, dia pakai hadis yang lainnya kan, sejajar atau mendekati ya. Ya, ternyata di bahasa Arab telinga dibagi-bagi lagi ya. Namanya karena bahasa Arab ini kaya
Kaya ya. Oke. Ada yang masih belum jelas, Bapak-bapak? Mengenai mengangkat kedua tangan. Oke, baik. Kalau sudah jelas semua, kita bisa akhiri ya pertemuan pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan pekan depan dengan tema bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan perintah untuk melakukannya. Jadi setelah mengangkat kedua tangan, nah nanti cara bersedekapnya seperti apa, insya Allah pekan depan akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Baik Ustaz Johar, terima kasih banyak atas ilmunya pada malam hari ini. Silakan mohon berkenan untuk bisa ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah. Mengakhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini, kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, kebaikan kepada kita. Allah hindarkan keburukan dan apa-apa yang tidak baik dari kita. Kita mengawali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Aziz. Ya Allah, wahai Zat yang maha mengampuni segala kesalahan. Wahai Zat yang maha pengasih lagi penyayang. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Baik yang kami lakukan dalam kesendirian maupun yang kami lakukan dalam terang-terangan. Baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan istri-istri kami. Dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan keluarga-keluarga kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan murid-murid kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan jamaah-jamaah kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan masyarakat kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Rahman. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampunkanlah dosa dan kesalahan keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Jangan Engkau masukkan dalam hati kami rasa hasad, rasa benci, rasa dengki, rasa iri hati, rasa sombong, dan segala penyakit hati ya Arhamar Rahim. Allahumma zakki qulubana ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari segala kotoran dan penyakit yang merusak hati kami ya Allah. Ya Arhamar Rahim. Ya Akramul Akramin. Engkaulah yang maha membersihkan hati kami ya Allah. Engkaulah yang maha mensucikan hati kami. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik zat yang membersihkan hati kami dari segala keburukan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami ya Allah anak-anak kami, istri-istri kami, keluarga kami, zuriat kami. Jadikanlah mereka sebagai pribadi-pribadi yang salih dan salihah. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk agamamu, bermanfaat untuk bangsa negara kami, bermanfaat untuk umat manusia ya Rahman.
Jadikanlah mereka sebagai kebanggaan hati kami, sebagai sumber kesenangan kami, sebagai penyejuk hati kami, penawar kesedihan kami. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa shifaan kulli da'in wa saqam. Karuniakanlah kepada kami ya Allah rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang Engkau berkahi. Jauhkanlah dari kami rizki yang haram, rizki yang buruk, rizki yang Engkau murkai ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kepada kami kesehatan ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit. Allahumma asrif 'anna al-bala' wal waba' wal amrad wal asqam wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimin 'amin. Jauhkanlah dari kami ya Allah bala, bencana, musibah, fitnah, dan segala keburukan ya Arhamar Rahimin, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Kaulah yang maha mengetahui segala sesuatu. Hindarkanlah dari kami apa-apa yang kami takutkan ya Allah. Selamatkanlah kami dari apa-apa yang membahayakan kami. Hindarkanlah kami dari apa-apa yang kami khawatirkan. Berikanlah ketenangan dalam hati kami. Berikanlah kedamaian di negeri yang kami tempati ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin. Muliakanlah agama Islam ini ya Allah. Agama yang kami cintai, agama yang Engkau ridhai. Jadikanlah pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang menjaga agamamu, yang membela agamamu, yang menegakkan syariatmu. Satukanlah pemimpin kaum muslimin untuk menjaga agamamu, untuk meraih keridhaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang hak adalah hak. Berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami yang batil adalah batil. Berikanlah kami kemampuan untuk menghindarinya. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka wa aqama syari'atak. Tutupilah aib-aib dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tutupilah aib-aib dan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Engkaulah yang maha menutupi segala sesuatu ya Arhamar Rahimin. Jangan Engkau tampakkan aib-aib dan kekurangan-kekurangan kami di hadapan makhluk-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari segala keburukan ya Arhamar Rahimin. Perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang beriman kepadamu, yang takut akan azab-Mu, yang mengasihani kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tu'adzibna bisu'i fi'alina wa la tuhlikna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Jangan Engkau hancurkan kami ya Allah karena dosa-dosa yang kami lakukan. Dan jangan Engkau azab kami ya Allah karena kesalahan orang-orang yang tidak tahu di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Johar atas ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini dan juga bapak-bapak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Sampai ketemu depan insya Allah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.